Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membahas artikel tentang mata kuliah manajemen kelas. Artikel pertama yaitu konsepsi manajemen kelas, masalah dan pemecahannya. Yang pertama, konsep manajemen kelas. Ada beberapa definisi manajemen kelas yang bertolak dari sudut pandang tertentu. Menurut Koper 1982, yang pertama, manajemen kelas dipandang sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa agar tidak melanggar tata tertib belajar di kelas. Yang kedua, manajemen kelas didasarkan atas pandangan yang bersifat permisif. Tugas guru di bidang manajemen kelas adalah memaksimalkan perwujudan kebebasan siswa dalam belajar. Ketiga, manajemen kelas didasarkan atas prinsip-prinsip pengubahan tingkah laku. Keempat, manajemen kelas dipandang sebagai proses penciptaan iklim emosional yang positif. Yang kelima, manajemen tindakan kelas bertolak dari pandangan bahwa kelas merupakan sistem sosial. Yang kedua, ruang lingkup kegiatan manajemen kelas. Yang pertama, pembinaan disiplin siswa. Pembinaan disiplin siswa mengacu pada upaya penegakan aturan dan tata tertib kelas, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang kedua, pembinaan iklim sosial kelas. Pembinaan iklim sosial kelas adalah mengembangkan dan mempertahankan keeratan hubungan sosial dan kerjasama kelas secara harmonis. Yang ketiga, pembinaan iklim sosio-emosional kelas. Iklim sosio-emosional kelas menekankan kajian pada hubungan interpersonal, psikologi antar anggota kelas. Yang keempat, pengembangan lingkungan fisik kelas. Kondisi fisik kelas meliputi segala sesuatu yang ada di ruang kelas, diantaranya papan buletin, furnitur, penerangan, temperatur ruang. Yang keempat, sifat manajemen kegiatan kelas. Sifat kegiatan manajemen kelas meliputi preventif dan kuratif. Menurut Jacobsen dan kawan-kawan, manajemen kelas yang bersifat preventif merupakan kegiatan mengantisipasi masalah. Yang kelima, fungsi manajemen kelas. Fungsi manajemen kelas meliputi 1. Fungsi pengembangan, 2. Pengendalian, 3. Fungsi penyembuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan artikel yang kedua, yaitu konsep manajemen kelas dan implikasinya dalam pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan. Keterampilan mengelola kelas merupakan salah satu keterampilan dasar mengajar yang bertujuan untuk mewujudkan dan mempertahankan suasana pembelajaran yang optimal. Artinya, kemampuan ini erat hubungannya dengan kemampuan profesional guru untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan. Yang kedua, manajemen kelas dalam pembelajaran. Yang pertama, pengertian pembelajaran. Proses pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat siswa belajar, sehingga situasi tersebut merupakan peristiwa belajar untuk terjadinya perubahan tingkah laku dari siswa. Perubahan tingkah laku dapat terjadi karena adanya interaksi antara siswa dengan lingkungannya. Menurut Chauhan, bahwa pembelajaran adalah upaya dalam memberi perangsang, bimbingan, pengarah, dan dorongan kepada siswa agar terjadi proses belajar. Yang kedua, manajemen kelas. Perlunya kemampuan mengelola kelas yang dimiliki oleh seseorang.
seorang guru karena pembelajaran adalah proses membantu siswa belajar yang ditandai dengan perubahan perilaku baik dalam aspek psikomotorik. Menurut Sunario dan Nyoman, Dante menyebutkan dampak pembelajaran dapat dibedakan ke dalam langsung atau dampak instruksional dan dampak tak langsung atau dampak kegiatan pembelajaran. Di antara faktor-faktor tersebut yang harus diperhatikan adalah bahwa seringkali permasalahan disiplin dan kontrol kelas justru lebih banyak timbulnya oleh perilaku guru kelas. Oleh karena itu, dalam mengupayakan suatu kondisi kelas yang disiplin dan terkontrol, sudah seharusnya seseorang melakukan kontrol terhadap perilakunya sendiri. Yang ketiga, berbagai pendekatan teknik disiplin dan kontrol kelas. Menurut Biggs and Telfer, guru dapat memilih pendekatan yang berada pada kedua kubu yang bersifat ekstrim, yaitu diantaranya Hicks struktur division, suatu keputusan yang ditekankan pada aturan guru dalam menciptakan lingkungan belajar. Yang kedua, low struktur division, siswa diberi banyak pilihan dan kesempatan dalam menentukan pengalaman belajar yang akan diperoleh melalui otonomi yang maksimum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan artikel yang ketiga. Yang pertama, kesalahan 1. Mendefinisikan kelakuan buruk dengan tampilannya. Mendefinisikan kelakuan buruk oleh bagaimana tampilannya hanya memberi kita gambaran perilaku yang tidak lengkap. Misalnya, seorang siswa yang tidak memiliki tugas adalah masalah kelas umum. Jika mereka tidak memiliki tugas karena alasan yang berbeda, pendekatan kita ubah perilaku mereka mungkin perlu berbeda. Hanya karena dua perilaku terlihat sama, bukan berarti mereka itu sama. Kesalahan yang kedua yaitu bertanya, mengapa Anda melakukan itu? Meskipun bukan ide yang baik untuk bertanya kepada siswa mengapa Anda lakukan itu, tetapi guru harus tahu alasan mengapa mereka melakukan itu. Misalnya si Anton bermain di mejanya selama pelajaran dan guru bertanya, mengapa Anton melakukan itu? Si Anton mungkin mengatakan dengan baik, karena pelajaran ini sangat membosankan. Untuk menentukan fungsi perilaku kita, perlu belajar apa yang terjadi di kelas sebelum dan sesudah itu terjadi. Apa informasi ini? Prosedur pengumpulan disebut penilaian fungsional. Bagan konsekuensi anteseden perilaku konsekuensi dapat digunakan sebagai alat penilaian fungsional. Bagan ABC memiliki 3 kolom yang kami rekam perilaku dan apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Ketika perilaku buruk terjadi, itu dituliskan dalam kelompok perilaku, lalu pengamat mencatat apa yang terjadi segera sebelum, direkam dalam anteseden, dan setelah kejadian direkam dalam kolom konsekuensi. Kesalahan ketiga, ketika suatu pendekatan tidak berhasil, cobalah lebih keras ketika pendekatan manajemen tidak berhasil. Kecenderungan pertama kami adalah berusaha lebih keras. Pendekatan ini lebih efektif, lebih sederhana untuk digunakan dan buat iklim kelas yang lebih positif. Yaitu kesalahan 4, melanggar prinsip-prinsip aturan kelas yang baik. Peraturan kelas memainkan peran penting dalam manajemen kelas yang efektif. Namun aturan saja memberikan sedikit pengaruh terhadap perilaku siswa. Aturan kelas harus sederhana, spesifik, jelas, dan terukur. Kesalahan kelima, memperlakukan semua perilaku buruk sebagai tidak boleh dilakukan. Ketika siswa berperilaku buruk, seringkali tampak seolah-olah itu adalah masalah motivasi secara eksklusif. Kadang-kadang ini benar. Pada kesempatan itu, kita perlu meningkatkan penguatan untuk perilaku yang tepat dan menghilangkannya untuk perilaku yang tidak pantas.
Namun beberapa perilaku buruk disebabkan oleh kurangnya keterampilan yang tepat, bukan kurangnya motivasi. Motivasi ke Kesalahan yang keenam, kurangnya perencanaan untuk waktu transisi. Tanpa perencanaan yang tepat, transisi dapat menjadi salah satu waktu yang paling membuat frustasi dalam sehari bagi para guru. Misalnya dapat dikurangi secara signifikan dengan mengikuti beberapa prosedur praktis. Peran kita sebagai guru selama transisi harus memantau kinerja siswa dan untuk memuji perilaku yang tepat. Nah, kesalahan yang ketujuh, mengabaikan semua atau tidak sama sekali. Kita cenderung mengabaikan untuk ekstrim dengan mengabaikan hampir semua perilaku buruk atau tidak sama sekali. Tidak ada pendekatan apakah efektif, sebaliknya abaikan dengan bijak. Pertama, tidak semua perilaku harus diabaikan. Kita hanya boleh mengabaikan perilaku termotivasi untuk perhatian kita. Mengabaikan harus digunakan dalam kombinasi dengan strategi pembangunan perilaku seperti penguatan perilaku yang tepat, mengajar perilaku penggantian, dan memperkuat teman sebaya. Kesalahan yang kedelapan, penggunaan dan penyalahgunaan waktu yang berlebihan. Tim out terjadi ketika seorang guru menghapus siswa untuk waktu tertentu dari kesempatan untuk menerima penguatan. Tim out hanya akan efektif jika pelajaran seni bahasa lebih merangsang daripada apa yang terjadi di aula. Yang sering tidak terjadi. Metode yang lebih baik adalah membuat pelajaran bahasa seni yang sangat merangsang dengan menggunakan pembelajaran kooperatif, kegiatan langsung, dan sering merespon siswa. Nah, kesalahan yang kesembilan, harapan dan konsekuensi yang tidak konsisten. Harapan yang tidak konsisten menyebabkan kebingungan dan frustasi siswa. Konsekuensi yang tidak konsisten mempertahankan perilaku salah dan bahkan dapat menyebabkan perilaku lebih sering terjadi. Harapan jelas ketika mereka dapat diidentifikasi dan konsisten meninjau harapan dan aturan latihan, membantu membangun rutinitas dan minimalkan potensi. Kesalahan yang ke-10, melihat diri kita sebagai satu-satunya manajer kelas. Mengelola perilaku kelas mungkin lebih menantang saat ini daripada sebelumnya. Banyak guru menghadapi ukuran kelas yang lebih besar, lebih banyak siswa yang datang, dari stres, rumah kacau, dan peningkatan keragaman dalam kemampuan dan budaya siswa. Namun banyak dari kita bertekad untuk mengelola kelas perilaku sendiri. Sebagian guru adalah tanggung jawab kita untuk membangun kemitraan orang tua guru yang produktif dan positif. Kesalahan yang ke-11, kehilangan hubungan antara instruksi dan perilaku. Kadang-kadang ada hubungan langsung antara pelajar kami dan perilaku buruk siswa. Mungkin pelajaran kita terlalu mudah atau sulit, tidak efektif atau tidak merangsang, yang mana dapat menyebabkan perilaku buruk siswa. Sebaliknya, guna instruksi akademik sebagai alat manajemen perilaku. Garis pertahanan pertama dalam mengelola perilaku siswa adalah instruksi yang efektif. Kesalahan 12, mengambil perilaku siswa terlalu pribadi. Ketika kita mengambil perilaku siswa secara pribadi, kita cenderung kehilangan objektif kita, memperbaiki manajemen yang cepat, yang jarang berhasil, dan menjadi kesal secara emosional yang membutuhkan waktu dan energi dari pengajaran kita. Sebaliknya, ambil kelakuan buruk siswa secara profesional, bukan secara pribadi. Ketika kita mengambil perilaku buruk secara profesional, kita memandang manajemen perilaku sebagai tanggung jawab kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.